Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberi kita inayah, hidayah, dan memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dulu tidak ada handphone, sekarang ada handphone. Dulu tidak ada kendaraan, sekarang ada kendaraan. Alhamdulillah. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan ceramah agama dengan tema kurban di Idul Adha. Jadi teman-teman di sini tahu nggak sih kurban itu apa? Nah, kurban adalah dekat, mendekatkan. Jadi kurban secara istilah adalah menjauhkan hal-hal yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar", yang artinya adalah dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Berkurban di sini adalah dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkurban ini kapan? Tentu berkurban dilaksanakan ketika Idul Adha. Apakah sebelum sholat atau sesudah sholat? Nah, jadi hadirin yang berbahagia, kurban dilaksanakan tanggal 10 dan 3 hari tasyrik setelahnya, yaitu 11, 12 dan 13 di hari tasyrik setelah sholat Idul Adha. Nah, dalam hal ini kurban kita memberikan daging, kita memberikan hewan yang telah kita kurbankan itu kepada fakir miskin, kepada kaum-kaum yang kekurangan, sehingga kita semua dapat merasakan kebahagiaan di Idul Fitri tersebut. Hadirin yang berbahagia, jadi apa saja hewan yang boleh dikurbankan? Misalnya buaya boleh gak dikurbankan? Nah, jadi kita akan belajar bersama apa saja sih hewan yang bisa dikurbankan. Yang pertama ada sapi, kemudian contohnya ada kambing, kemudian ada domba, kemudian ada juga biri-biri. Nah, gimana sih ciri-ciri hewan yang bisa kita kurbankan? Apakah dia harus baik secara fisik atau dia harus seperti ini? Nah, jadi hewan yang kita kurbankan itu yang pertama tidak pincang, tidak cacat, baik fisiknya dan umurnya sudah pas, didapatkan secara halal, dan tentunya hewan-hewan yang halal juga. Kemudian setelah kita tahu nih hewan-hewan apa saja yang bisa dikurbankan, gimana sih cara mengkurbankannya? Cara menyembelihnya. Jadi menyembelihnya sesuai dengan syariat, menghadap kiblat, menyebut asma Allah, dan hingga tidak boleh menggunakan benda-benda yang tumpul untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Nah, kalau kita lihat nih, hukum berkurban ini apa sebenarnya? Jadi hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi untuk teman-teman yang sudah sesuai dan memenuhi syarat untuk berkurban, mari kita berkurban. Jangan sampai menunggu nanti baru kita berkurban. Nah, kalau kita lihat kurban ini sangat dekat permasalahannya dengan akikah. Lalu bagaimana? Apakah orang yang sudah akikah boleh berkurban atau tidak boleh? Nah, gimana nih? Oke, kita jawab bersama. Jadi, seseorang yang sudah akikah ataupun belum akikah tetap boleh untuk berkurban. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, "Oh, kamu belum akikah, jadi kamu tidak boleh berkurban?" Tidak. Jadi orang yang belum akikah pun boleh berkurban ya teman-teman. Tidak ditutup kemungkinan bahwa orang tersebut tidak boleh akikah, tidak boleh berkurban. Tidak. Jadi kita meskipun belum akikah kita boleh berkurban. Dan kemudian juga berkurban di sini memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita suatu
seperti membantu orang lain. Namun kita harus melihat lagi, berkurban tujuannya kemana? Apakah berkurban supaya dilihat masyarakat sekitar? Apakah berkurban supaya disukai orang? Apakah berkurban supaya dipilih jadi kepala desa? Ataupun yang lainnya, itu sama sekali tidak boleh. Berkurban dengan niat yang tulus, dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dapat kita lihat dari pembelajaran kita tadi, hadirin yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwa berkurban adalah suatu hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum sunnah muakkad. Dan berkurban tidak sembarangan, tidak hanya semata-mata untuk ria, tidak hanya semata-mata untuk dilihat, tidak hanya juga semata-mata untuk dicintai oleh masyarakat sekitar, tapi berkurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surah Al-Kautsar yang saya sebutkan tadi, Allah sangat menganjurkan kita berkurban karena Allah sangat ingin hambanya mendekatkan diri kepadanya. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa mari kita berkurban, mari kita mensukseskan acara kurban seandainya kita tidak berkurban, dan mari kita menjaga kondusif masyarakat kita dengan saling bantu-membantu dalam hal kebaikan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.